Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang membahas Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Kartika Prasti, Adem Insani Juliansah, Muhammad Aditya Ramadan, Muhammad Indra Sadewa, Muhammad Irsyad Musyafah, dan yang terakhir Nurul Adijah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang pelayanan khusus anak ADHD ini sangatlah dibutuhkan untuk dapat membantu anak yang berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut pemaparan dari Dr. Eliati dari asosiasi cukup tinggi angkanya dengan jumlah mencapai 26,4%. Hal ini diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2007 bahwa terdapat 82 juta populasi anak di Indonesia. Satu diantaranya 5 anak dan remaja di bawah usia 18 tahun mengalami kesehatan jiwa. Sedikitnya ada 16 juta anak mengalami masalah kejiwaan termasuk ADHD ini. Gangguan hiperaktif ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pada anak usia sekolah sampai remaja. Bahkan apabila tidak segera ditangani, maka akan berpengaruh pada masa depan seseorang. Menurut Berkeley tahun 1981, pengertian ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah sindrom neuropsikiatrik yang akhir-akhir ini banyak ditemukan pada anak-anak. Biasanya disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Menurut Hattingly 2013, anak ADHD ini ditandai oleh aktivitas motorik berlebih dan ketidakmampuan untuk memfokuskan perhatiannya. Anak-anak dengan gangguan demikian harus segera diberi penanganan yang tepat agar gangguannya tidak berlanjut ke usia remaja, bahkan ke usia dewasanya. Perbedaan anak ADHD dengan anak normal adalah dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Anak ini memiliki perilaku impulsif, yaitu tindakan yang memiliki dorongan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak terkendali, seperti perilaku pada umumnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Muhammad Insani Juliansyah dengan NIM 191012321029. Sebelumnya izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Baik, kali ini saya berada pada bagian B, yaitu mengenai karakteristik ADHD. Nah, sebelumnya teman-teman perlu diketahui bahwasannya ada beberapa karakteristik yang bisa diketahui atau bisa menjadi titik awal kita mengetahui apakah anak tersebut mengalami disleksia atau ADHD. Namun karakteristik khas yang paling mudah dikenali dari anak ADHD adalah dia itu akan selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, selain itu anak itu juga sangat jarang untuk berdiam selama kurang dari 5 menit 5-10 menit guna melakukan sesuatu tugas kegiatan yang diberikan oleh guru di sekolah itu sendiri. Nah, ini tuh mirip-mirip teman-teman dengan hyperaktif. Cuma akan diperkuat lagi oleh beberapa karakteristik lainnya. Nah, karakteristik lainnya yaitu yang pertama adalah tidak fokus. Nah, anak dengan gangguan hyperaktif tidak bisa terkonsentrasi lebih dari 5 menit. Ya, itu tadi 5-10 menit. Tidak bisa duduk dengan tenang. Pengen lari-larian, pengen kesana kemari, berlarian kesana kemari dan tertawa dan sebagainya. Lalu tidak memiliki fokus yang jelas dan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Bukan berarti gila loh ya. Ya, lalu yang kedua yaitu sulit untuk dikendalikan. Nah, anak hiperaktif atau ADHD itu memang selalu bergerak. Keinginannya harus segera dipenuhi, tidak bisa diam dalam waktu lama dan mudah teralihkan. Nah, lalu yang ketiga adalah impulsif. Nah, melakukan sesuatu secara tiba-tiba tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu, tiba-tiba melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu dan lain-lain tanpa dasar pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu, itu impulsif. Nah, anak ADHD itu mengalami impulsif juga. Lalu yang selanjutnya menentang. Nah, umumnya memiliki sikap menentang atau membangkang. Nah, yang namanya hiperaktif kan kalau kata orang Banjar tuh ngalih dipadahi, aur lari terus kayak itu. Nah, kesana kemari ngalih dipadahi, sekali dipadahi bisa-bisa menghual, menghulut. Nah, itu ADHD. Mungkin banyak dari teman-teman kita yang ADHD juga kayaknya
Lalu selanjutnya yang kelima adalah destruktif. Nah, destruktif atau merusak barang seperti mainan yang dimainkan dan cenderung menghancurkan sangat besar. Nah, ini tuh bisa dibilang kayak bahamuk kayak itulah. Mirip-mirip kayak orang emosi kayak itu. Bisa menghambur barang-barang, bisa memecahi barang-barang dan lain-lainnya. Lalu yang keenam, tidak kenal lelah. Ya sebenarnya sih punya titik lelah, cuma seakan tidak punya lelah gitu loh. Karena saking hyperaktifnya, jadi kalau kata orang Banjar lagi-lagi ini, lapah melihat, ngalih kayak itu nah. Soalnya bergerak taruh sana, taruh kayak itu nah. Jadi dari sini biasanya orang tua, guru atau orang-orang di sekitarnya itu menjadi kewalahan gitu nah dengan sikap dia yang hyperaktif dan tidak kenal lelah, bergerak terus, lari-larian terus. Lalu yang selanjutnya adalah tidak sabar. Nah, ketika bermain atau mereka seringkali mengusir teman-temannya tanpa alasan yang jelas. Nah, tidak sabar dan juga usil. Lalu yang terakhir adalah gelisah. Biasanya mereka terus menggeliat atau bergerak sana sini, tidak mau diam, bahkan bergerak tanpa alasan. Ya kayak gelisah gitu. Ya namanya juga pada poin pertama pada poin 2 itu tidak bisa dikendalikan kan. 5 menit, 10 menit pengen bergerak terus nggak bisa diam sebentar gitu. Nah, itu yang membuat dia gelisah kalau beberapa menit terlalu lama diam gitu. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya mengenai faktor penyebab ADHD akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan, NIM 1910 123 210030. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang faktor penyebab ADHD. Yang ada beberapa faktor penyebab, contohnya seperti 3 macam. Seperti yang pertama itu ada pemanjaan, dapat disamakan dengan memperlakukan anak terlalu manis, membujuk-bujuk ketika makan, terus membiarkan saja dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada kurang disiplin dan atau pengawasan. Anak yang kurang disiplin atau pengawasan akan berbuat sesuka hatinya sebab perilakunya kurang dibatasi. Yang ketiga itu ada orientasi kesenangan, yang mana anak yang memiliki kepribadian yang berorientasi kesenangan umumnya akan memiliki ciri-ciri hiperaktif secara sosial dan psikologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Sadewa dengan NIM 1910123210003. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya ADHD pada anak. Yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua ada faktor fungsi otak, yang ketiga ada faktor lingkungan. Oke, akan kita bahas satu-satu. Faktor genetik atau keturunan. Dari penelitian, faktor keturunan pada anak kembar dan adopsi tampak bahwa faktor keturunan membawa peran yang sangat besar, yaitu sekitar 80%. Jadi ketika seorang anak sudah 80% faktor keturunan ada ADHD, maka kemungkinan besar keturunannya juga akan kena karena persennya jauh lebih besar. Kemudian faktor fungsi otak. Secara sederhana, dapat kita katakan bahwa secara biologis ada 2 mekanisme di dalam otak kita. Yang pertama itu pengaktifan sel-sel saraf dan penghambat sel-sel saraf. Kemudian yang ketiga faktor lingkungan. Saat ini tidak lagi orang-orang memperdebatkan apakah disebabkan lingkungan ataupun gen. Namun sekarang lebih mengarah bagaimana hubungan itu bisa terjadi dan bagaimana hal tersebut bisa diatasi. Apabila ini terjadi secara bersamaan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan penuh dengan resiko. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan secara luas, termasuk lingkungan psikologi, lingkungan fisik, lingkungan biologis. Sekian akan dilanjutkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Musapa. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi di bagian D ada upaya pencegahan ADHD. Jadi periksalah hal ini yang harus dilakukan karena tidak semua tingkah laku yang kelewat
lewatan pada golongan sebagai ADHD, karena itu semua pihak perlu menambah pengetahuan tentang gangguan ADHD. Yang harus dilakukan adalah mengkonsultasikan persoalan yang dialami anak kepada para ahli. Jadi hal ini penting karena gangguan ADHD bisa berpengaruh pada kesehatan mental dan fisik anak, serta kemampuannya dalam menyerap pelajaran bersosialisasi. Terus yang kedua, pahamilah untuk bisa menangani anak ADHD, ada baiknya jika mengikuti support group dan parenting skill training, atau tujuannya agar bisa lebih memahami sikap dan perilaku anak serta apa yang dibutuhkan anak, baik secara psikologis, kognitif, atau intelektual maupun fisiologis. Terus yang ketiga, yaitu latih kefokusannya. Jadi perlakuan anak ADHD dengan hangat dan sabar, tapi konsisten dan tegas menetapkan norma dan tugas. Kalau anak tidak bisa diam di satu tempat, coba pegang kedua tangannya dengan lembut, kemudian ajaklah untuk duduk dan mintalah agar anak menatap mata Anda. Ketika berbicara atau diajak berbicara, berilah arahan dengan nada yang lembut tanpa harus membentak. Arahan ini penting sekali untuk melatih anak disiplin dan berkonsentrasi pada suatu pekerjaan. Terus yang keempat, telatenlah jika anak ADHD tidak betah untuk duduk lebih lama. Bimbinglah anak untuk melatih koordinasi mata, tangan, dan dengan cara menggabungkan titik-titik yang berbentuk angka, huruf atau huruf. Jadi latihan ini bertujuan untuk memperbaiki cara menulis angka yang tidak baik dan salah. Selanjutnya anak bisa diberi latihan menggambar bentuk sederhana dan mewarnai, tujuannya untuk melatih motorik halusnya. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azizah dengan NIM 1910123220035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kelima, bangkitkan kepercayaan dirinya. Gunakan teknik pengelolaan perilaku seperti menggunakan penguatan positif, misalnya memberikan pujian bila anak makan dengan tertib atau berhasil melakukan sesuatu yang benar, disiplin yang konsisten, dan selalu memonitor perilaku anak. Tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang keenam, kenali arah minatnya. Yang penting adalah mengenali bakat atau kecenderungan perhatiannya secara dini. Misalnya mengikutkan anak pada klub sepak bola di bawah umur. Yang ketujuh, minta dia bicara. Anak ADHD cenderung susah berkomunikasi dan bersosialisasi, sibuk dengan dirinya sendiri. Karena itu, bantulah anak dalam bersosialisasi agar ia mempelajari nilai-nilai apa saja yang dapat diterima kelompoknya. Misalnya, melakukan aktivitas bersama, sehingga bisa mengajarkan anak bagaimana bersosialisasi dengan teman dan lingkungan. Yang ke-8, siap bahu-membahu. Jika anak ADHD telah mengungkapkan pikirannya, maka dapat segera membantunya mewujudkan apa yang diinginkan. Jangan ragu dan bila perlu bekerja sama dengan guru di sekolah agar memahami kondisi anak yang sebenarnya. Mintalah guru untuk tidak perlu membentak, menganggap anak nakal, atau mengucilkan, karena akan berdampak lebih buruk lagi bagi kesehatan mentalnya. Kemudian, kesimpulan, ADHD adalah suatu kondisi yang mencakup disfungsi otak ketika seorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls terhambat perilaku dan tidak mendukung rentang perhatian atau rentang perhatian mudah dialihkan. Tanda utama dari gangguan ini adalah hilangnya atensi anak dan munculnya perilaku hiperaktif dan impulsif. Bisa saja anak
hanya mengalami gangguan pemusatan perhatian atau ADD, Attention Deficit Disorder. Dalam pengertian lain, ADHD adalah kondisi kronis yang membuat pengidapnya sulit untuk fokus pada tugas yang mengharuskan mereka untuk mengatur, memperhatikan, atau mengikuti instruksi. Pengidap ADHD juga sangat aktif secara fisik, sampai pada tahap yang mungkin dianggap tidak dianggap pantas di beberapa tempat. Misalnya seorang anak dengan ADHD mungkin menjawab pertanyaan dengan cara berteriak, sering menggoyang-goyangkan badan, dan mengganggu orang lain di kelas. Namun tidak semua anak dengan ADHD selalu mengganggu di kelas. Sementara itu disleksia adalah ketidakmampuan belajar spesifik yang berkaitan dengan otak. Disleksia dapat mengaruhi kemampuan bahasa seseorang, membuatnya sulit untuk bicara, membaca, mengeja, dan mengenali kata-kata. Akibatnya, anak yang mengalami disleksia memiliki pemahaman bacaan, kosakata, dan pengetahuan umum yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak seusia lainnya yang tidak mengidap disleksia. Baik, sekian dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.